Izinkan kami yang mulia, kami akan membacakan pledoi kami yang mulia. Ya, silakan. Oke, saya mulai ya. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Pidana Khusus nomor 194/Piksus/2023/PN Rohel pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung. Perihal pledoi atau pembelaan dengan judul Polres Rokan Hilir telah menyalahgunakan kewenangannya untuk mengkriminalkan atau mengkriminalisasi terdakwa Widodo. Karena bingung, terpaksa diakomodir oleh Kejaksaan Negeri Rohil. Oleh karenanya nasib kriminalisasi tersebut berada di Palu Majelis Hakim Pengadilan Rokan Hilir. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Jamadi SSH, bertindak mendampingi terdakwa Saudara Widodo. Kepada Majelis Hakim yang mulia, kepada Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, kepada terdakwa mudah-mudahan akan diberikan dan akan mendapatkan keadilannya. Hari ini kami akan mengajukan pledoi atau pembelaan atas nama terdakwa Widodo dengan judul kriminalisasi tersebut di atas karena perbuatan terdakwa Widodo berupa perbuatan mengangkut hasil tambang pasir yang berasal dari penambangan yang memiliki izin usaha penambangan atau IUP atau hasil tambang pasir legal dikriminalkan oleh Polres Rohil atau perbuatan tersebut dikriminalisasi oleh Polres Rohil. Akibat kriminalisasi tersebut, Jaksa Negeri Rokan Hilir kebingungan dan terpaksa mengakomodir kriminalisasi tersebut. Oleh karena itu kami memohon keadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan berdasarkan keadilan ketuhanan yang Maha Esa. Halaman kedua, bahwa untuk kriminalisasi tersebut Polres Rohil telah menyalahgunakan kewenangannya atau menggunakan kewenangannya dengan niat tidak baik atau menggunakan kewenangannya sesuai kehendaknya saja atau sesuai seleranya saja secara subjektif, bukan secara objektif menggunakan kewenangan sesuai dengan kehendak hukum dan keadilan. Mengkriminalkan atau kriminalisasi perbuatan terdakwa Widodo berupa perbuatan mengangkut hasil tambang pasir yang berasal dari penambangan yang memiliki izin usaha penambangan IUP atau hasil tambang pasir legal yang dilakukan oleh Polres Rohil dengan mencomot pasal 161 junto pasal 35 ayat 3 huruf C dan G Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, bahwa padahal tidak memenuhi aturan pasal 35 ayat 3 huruf C dan huruf G tidak ada aturan pidananya, bahwa padahal pasal 35 ayat 3 huruf C dan huruf G tidak ada kaitannya dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Namun tanpa dasar hukum Polres Rohil mengkaitkannya, bahwa padahal pasal 161 Undang-Undang Minerba bukanlah tindak pidana tanpa memiliki izin pengangkutan dan penjualan hasil tambang legal. Namun pasal 161 adalah tindak pidana yang berdasar pada hasil tambang ilegal atau hasil tambang yang bukan berasal dari penambangan yang memiliki izin yang dilarang, atau hasil tambang yang bukan berasal dari penambangan yang memiliki izin yang dilarang untuk diangkut dan atau dijual. Bahwa bentuk kesewenang-wenangan Polres Rohil menggunakan kewenangannya sesuai kehendaknya dan seleranya sehingga Polres Rohil menciptakan atau membuat tindak pidana sendiri atau tindak pidana versi Polres Rohil tentang izin trayek atau izin jalan untuk pengangkutan hasil tambang, yaitu tindak pidana tidak memiliki izin mengangkut dan atau menjual hasil tambang yang berasal dari penambangan legal atau penambangan yang memiliki izin usaha penambangan IUP. Bahwa dalam perkara ini Polres Rohil telah mengetahui bahwa hasil tambang yang dibawa oleh terdakwa Widodo adalah hasil tambang legal atau hasil tambang yang berasal dari penambangan yang memiliki izin usaha penambangan. Namun Polres Rohil tetap bergeming dan tidak mau tahu akan hal tersebut.
Polres Rohil tetap dengan seleranya mengkriminalkan perbuatan tersebut. Bahwa Polres Rohil bersikukuh tetap mengkriminalkan perbuatan terdakwa Widodo tersebut atau perbuatan terdakwa Widodo tersebut disistemkan atau Polres Rohil menyalahgunakan kewenangannya dengan tetap memaksa memasukkan perbuatan terdakwa Widodo dalam sistem peradilan pidana dengan motivasi yang tidak jelas. Jika menegakkan hukum dengan motivasi hukum dan keadilan, maka kriminalisasi terhadap terdakwa tidak terjadi. Bahwa apakah Polres Rohil terlanjur malu sehingga untuk mempertahankan harga dirinya maka tetap memaksa mengkriminalkan perbuatan terdakwa Widodo. Bahwa sudah menjadi pikiran umum atau adagium umum dalam benak penyidik kepolisian bahwa dengan kewenangan yang dimilikinya di proses pidana saja dahulu masalah terbukti atau tidak biar pengadilan yang memutuskannya. Bahwa seperti inilah perkara ini, Polres Rohil memindahkan bola panas ke tangan Kejaksaan Negeri Rohil yang saat ini bola panas tersebut digenggam oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rohil yang menyidangkan perkara ini. Bahwa demikian juga dengan Kejaksaan Negeri Rohil, apakah karena bingung dan terpaksa sehingga mau tidak mau atau suka tidak suka mengakomodir kriminalisasi yang dilakukan oleh Polres Rohil tersebut sebagai bentuk penghormatan atau keengganan karena sesama lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana untuk menyelamatkan wajah Polres Rohil. Bahwa proses mengkriminalkan atau kriminalisasi tersebut sangat jelas terlihat mulai sejak terdakwa Widodo ditangkap dan ditahan oleh Polres Rohil pada tanggal 11 Maret 2023 hingga sampai tanggal 12 April 2023 ketika terdakwa mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Rohil. Status penyidikan perkara tersebut belum dinyatakan lengkap atau belum dinyatakan P21 hingga sidang pertama pra peradilan dilaksanakan tanggal 18 April 2023. Namun Polres Rohil dan Kejaksaan Negeri Rohil tidak hadir. Kemudian sidang ditunda ke tanggal 3 Mei 2023. Bahwa pada sidang tanggal 3 Mei 2023 tersebut Polres Rohil hadir dengan agenda persidangan pembacaan jawaban. Pada hari itu juga kami selaku penasihat hukum beserta terdakwa, hakim memutus permohonan pra peradilan gugur karena pokok perkara sudah didaftarkan untuk disidangkan ke Pengadilan Negeri Rohil. Bahwa padahal sampai pada tanggal 3 Mei 2023 sebelum hakim pra peradilan memutus perkara, kami selaku kuasa hukum maupun terdakwa mengetahui proses penyidikan perkara terdakwa oleh Polres Rohil masih berproses, belum sampai kepada tahap berkas dinyatakan lengkap atau P21. Bahwa kemudian kami mendapatkan informasi ternyata pada tanggal 26 April 2023 adalah tanggal pertama masuk kerja bagi aparatur sipil negara setelah libur nasional Hari Raya Idul Fitri selama lebih kurang 1 minggu terhitung sejak tanggal 19 April hingga tanggal 25 April 2023. Maka pada tanggal 26 April 2023 tersebut perkara terdakwa langsung dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Rohil dan langsung tahap 2 atau P22 penyerahan alat-alat bukti dan terdakwa dari Polres Rohil kepada Kejaksaan Negeri Rohil. Kemudian pada tanggal itu juga Kejaksaan Negeri Rohil langsung mendaftarkan perkara pokok terdakwa ke Pengadilan Negeri Rohil untuk disidangkan. Bahwa sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh Polres Rohil yang diakomodir oleh Kejaksaan Negeri Rohil tersebut, yaitu hanya dalam waktu 1 hari perkara pokok terdakwa Widodo langsung P21, P22 atau tahap 2 dan langsung didaftarkan ke Pengadilan Negeri Rohil. Bahwa jika Polres Rohil sejak dari awal meyakini perkara tersebut adalah perkara pidana, maka kenapa harus menunggu diajukan pra peradilan dahulu, baru kemudian hanya dalam 1 hari perkara langsung P21, P22 atau tahap 2 dan langsung didaftarkan ke Pengadilan Negeri Rohil. Bahwa maka sudah sangat nyata kriminalisasi yang dilakukan oleh Polres Rohil terhadap terdakwa Widodo yang kemudian diakomodir oleh Kejaksaan Negeri Rohil. Bahwa kemudian kriminalisasi yang dilakukan oleh Polres Rohil yang diakomodir oleh Kejaksaan Negeri Rohil semakin terang menerang dan terbukti secara nyata dalam persidangan dengan terungkapnya fakta-fakta hukum melalui fakta-fakta persidangan. Halaman 16 huruf 6 besar Romawi, analisis yuridis. Halaman 17, bahwa jaksa penuntut umum mendakwa dan menuntut terdakwa dengan tindak pidana yaitu setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, perkembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan,
mineral dan atau batu bara yang bukan berasal dari IUP, IUPK, IUPR, SIPB sebagaimana pasal 161 junto pasal 35 ayat 3 huruf C dan huruf G Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa yaitu huruf A, unsur setiap orang yaitu subjek hukum baik setiap orang atau perorangan atau berbadan hukum atau dikenal naturalized person atau reh person, bahwa dalam hal ini seseorang yang didakwa dan dituntut dalam persidangan ini adalah seseorang yang bernama Widodo alias Awi, yang mana akan dibuktikan bahwa terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, malahan terdakwa dikriminalisasi. Huruf B, unsur menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, perkembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan. Bahwa dari beberapa bentuk perbuatan yang didakwakan dan atau dituntut kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka didapat fakta hukum bahwa perbuatan yang didakwa dan dituntut kepada terdakwa hanyalah berfokus pada perbuatan pengangkutan dan atau penjualan. Bahwa di dalam Undang-Undang RI nomor 3 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah mengatur tentang pengangkutan dan atau penjualan. Bahwa pasal 1 angka 21 mengatur pengertian pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan atau pemurnian sampai tempat penyerahan. Bahwa pada pasal 1 angka 22 mengatur pengertian penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara. Bahwa tentang izin pengangkutan dan atau penjualan hasil tambang diatur pada pasal 1 angka 13C, yang dimaksud dengan izin pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral atau batu bara. Bahwa maka berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa membeli pasir tambang yang berasal dari penambangan yang berada di wilayah desa Aik Janji, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang telah memiliki izin usaha penambangan IUP sebagaimana surat keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor .2540/729 Des PM PPTSP /5/11 Romawi .1 Romawi huruf B huruf Romawi 4/2016 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi tanggal 27 April 2018 atas nama Zulkifli Simamora yang dilampirkan dalam berkas perkara dan sesuai dengan keterangan saksi Ahmad Anwar alias Anwar adalah orang kepercayaan Zulkifli Simamora untuk mengelola penambangan pasir di lapangan. Bahwa kemudian terdakwa mengangkut atau mengantarkan atau memindahkan hasil tambang pasir dari desa Aik Janji Kabupaten Labuan Batu Selatan ke tempat pemesan pasir atau ke tempat pembeli pasir di wilayah Simpang Manggala Johnson, Kabupaten Rohil, Provinsi Riau menggunakan dam truk merek Mitsubishi dengan nomor BM 8554 PU, nomor rangka sekian, nomor mesin warna merah. Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli, mengangkut dan menjual hasil tambang pasir tersebut memang tidak memiliki izin pengangkutan dan atau penjualan hasil tambang sebagaimana pasal 1 angka 13C. Namun pasal tersebut mensyaratkan subjek hukum yang dapat diberikan izin tersebut adalah perusahaan. Bahwa walaupun demikian menurut keterangan ahli Edi Daniel ST yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tentang pengangkutan dan atau penjualan hasil tambang tersebut bisa diberikan kepada perseorangan, namun terhadap perseorangan tersebut harus tetap dibuatkan badan hukum. Bahwa menurut keterangan ahli Edi Daniel ST tentang kegiatan pengangkutan dan atau penjualan hasil tambang tersebut baik dilakukan di dalam provinsi atau antar provinsi harus dibekali atau
memiliki izin pengangkutan dan atau penjualan. Bahwa menurut keterangan ahli Edi Daniel ST tentang kegiatan pengangkutan dan atau penjualan hasil tambang tersebut bisa tanpa dibekali izin pengangkutan dan atau penjualan, namun harus punya kontrak perjanjian untuk menyuplai hasil tambang dari yang membutuhkan hasil tambang tersebut. Bahwa menurut keterangan ahli Edi Daniel ST tentang kegiatan pengangkutan dan atau penjualan hasil tambang tersebut baik dilakukan di dalam provinsi atau antar provinsi harus dibekali atau memiliki izin pengangkutan dan atau penjualan yang fungsinya adalah hanyalah untuk laporan pemasukan suatu daerah atau pemasukan negara. Bahwa namun menurut keterangan ahli Edi Daniel ST tentang kegiatan pengangkutan dan atau penjualan hasil tambang, izin pengangkutan dan atau penjualan yang harus dibekali atau dimiliki izin pengangkutan dan atau penjualan, namun apabila tidak memiliki izin pengangkutan dan atau penjualan namun tetap melakukan kegiatan pengangkutan dan atau penjualan hasil tambang, tidak ada sanksi hukumnya, baik sanksi hukum administrasi negara maupun sanksi pidana. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan aturan pidana yang terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba, dimulai dari pasal 158 hingga pasal 162 tidak ada mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan izin pengangkutan dan atau penjualan, atau tidak ada tindak pidana berupa tanpa izin pengangkutan dan atau penjualan hasil tambang. Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah terbukti secara terang-benderang adalah bukan merupakan perbuatan pidana. Halaman 19 huruf C. Unsur selanjutnya, mineral dan atau batu bara yang bukan berasal dari IUP, izin usaha penambangan, IUPK, izin usaha penambangan khusus, IUPR, izin usaha penambangan rakyat, SIPB, surat izin penambangan batuan. Bahwa mineral dan atau batu bara yang bukan berasal dari IUP, IUPK, IUPB, IUPR, SIPB berarti mineral dan atau batu bara yang berasal dari penambangan yang tidak memiliki IUP, IUPK, IUPR, SIPB atau mineral dan atau batu bara yang ilegal. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka didapat fakta hukum bahwa mineral dan atau batu bara yaitu mineral pasir bangunan adalah hasil tambang yang bukan berasal dari penambangan yang tidak memiliki IUP, IUPK, IUPR, SIPB. Bahwa namun mineral pasir bangunan adalah hasil tambang yang berasal dari penambangan yang memiliki IUP, IUPK, IUPR, SIPB atau mineral pasir bangunan yang legal. Bahwa hasil penambangan yaitu pasir bangunan yang berasal dari penambangan yang memiliki izin usaha penambangan yang berada di wilayah Desa Aik Janji, Kabupaten Labuan Batu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor sekian-sekian tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi tanggal 27 April 2018 atas nama Zulkifli Simamura terlampir dalam berkas perkara. Bahwa dengan demikian unsur pokok dalam tindak pidana yang didakwakan dan atau dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa yaitu unsur mineral dan atau batu bara yang bukan berasal dari IUP, IUPK, IUPR, SIPB tidak terbukti, maka sah secara hukum tindak pidana yang didakwa dan atau dituntut kepada terdakwa sebagaimana pasal 161 junto pasal 35 ayat 3 huruf C dan G adalah tidak terbukti. Bahwa maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum. Dan seketika putusan dibacakan maka terdakwa wajib dikeluarkan dari rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan negara. Bahwa tentang tindak pidana tanpa izin mengangkut dan atau menjual hasil tambang pasir legal atau hasil tambang pasir yang berasal dari tempat penambangan yang memiliki izin yang digunakan oleh Polres Rohil untuk mengkriminalisasi terdakwa dan diakomodir oleh jaksa penuntut umum Rokan Hilir dengan menguraikannya dalam peristiwa pidana dalam dakwaannya adalah bukan merupakan perbuatan pidana
dan bukan merupakan perbuatan pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Bahwa oleh karena itu barang bukti berupa dump truck merek Mitsubishi dengan nomor BM 8554 PU nomor rangka FV416J strip 521183 nomor mesin 8DC10 strip 342202 warna merah yang berisi pasir yang telah disita dalam perkara ini wajib dilepaskan sita atas barang bukti tersebut dan dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu yayasan sebagaimana kartu tanda penduduk KTP nomor 12220112076800001 yang membeli dump truck tersebut. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat material. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. 3. Atau menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti. 4. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. 5. Menyatakan agar terdakwa segera dan seketika dikeluarkan dari rumah tahanan negara atau dari lembaga pemasyarakatan negara setelah putusan ini dibacakan. 6. Menyatakan barang bukti berupa dump truck merek Mitsubishi dengan nomor BM 8554 PU nomor rangka FV416J strip 521183, nomor mesin 8DC10 strip 342202 warna merah beserta pasir dikembalikan nomor 122011207680001 selaku pengurus yayasan yang membeli dump truck tersebut. Demikian permohonan pledoi kami ini ajukan. Atas keadilannya kami ucapkan ribuan terima kasih.